Oke teman-teman semua, selamat datang di Suara Aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman sekalian di Suara Aktivis. Jadi, Suara Aktivis ini merupakan wadah, merupakan platform, merupakan tempat untuk menyuarakan suara-suara kritis dari para Ukimers. Suara Aktivis ini merupakan kelanjutan, merupakan serangkaian dari kajian aktivis yang telah kita lakukan beberapa minggu lalu. Nah, ngomong-ngomong soal kajian aktivis nih ya, moto atau jargon atau tagline yang kita angkat minggu lalu yakni "Aku berpikir, maka aku ada". Itu merupakan salah satu kalimat yang dikeluarkan oleh seorang filsuf Yunani. Itu kan kalau dari Yunani ya. Kalau dari Indonesia, "Aku tidak berpikir, maka aku tetap ada". Bercanda boleh dong, podcast dong ya. Nah, ini kan Suara Aktivis nih ya, merupakan wadah bagi orang-orang kritis nih. Dan kali ini kita akan mengangkat tema soal perempuan. Di pamflet yang tertulis di kajian aktivis adalah Extermination of Body Objectification. Jadi penghapusan atau pemberantasan objektifikasi tubuh nih ya. Kita sudah kehadiran dua tamu. Dan sebelum ke tamu-tamu yang kita yang luar biasa ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa namanya Suara Aktivis. Sebelumnya saya mau kasih nama lidah aktivis sebetulnya. Cuman nanti tidak lucu dan seruannya. Lidah aktivis. Waduh. Betapa fana kan seruannya. Iya, lebih baik fana. Suara Aktivisnya. Ya, lebih baik Suara Aktivis. Nanti lidah aktivis. Nah, terus saya dari tadi banyak omong tapi belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Febri ya, dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Saya dari Departemen Pengembangan Organisasi DPO Jaya. Waduh. Dan karena ini bulan puasa, saya himbau untuk pemirsa sekalian, dengarkan podcast ini sampai habis. Dengarkan sampai habis, wahai pendengar. Karena saya sudah capek-capek, sudah haus-haus record, Anda tidak mendengarkan. Waduh. Sungguh tidak barokah nanti. Dengarkan sampai habis, karena podcast ini akan sangat seru. Karena sangat komedi, oke? Oke, kita ke dua tamu yang sangat luar biasa. Kita di kanan saya ada Dimas. Hai Dimas. Hai, halo Cahyo. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu nih Dimas. Namanya siapa, dari mana? Oke, nama saya Muhammad Dimas Mansyah, biasa dipanggil Dimas, Dimansyah. Terserah kalian mau manggil apa, yang penting berikan sayang karena saya sudah punya. Berat ini, berat. Sulit. Rindu itu berat, biar Dimas saja. Sekarang kita ke Mbak Ines di kiri saya. Halo Kak Ines. Halo. Yuk perkenalan dulu Kak Ines. Halo, aku Ines dari jurusan Sosiologi. Keliru. Aku dari jurusan Pendidikan Geografi. Kenapa lupa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Salam kenal ya netizen yang budiman. Salam kenal. Oke. Tadi Kak Ines sempat lupa ya, mungkin terlalu banyak makan brutu. Waduh. Apakah Anda tahu brutu kawan-kawan? Oke. Mungkin kita lanjut ke pembahasan utama. Kita ke studi kasus, yaitu Extermination of Body Objectification. Saya akan memberikan pemantik terlebih dahulu teman-teman. Iya. Jadi studi kasus yang diberikan pada kajian aktivis beberapa minggu lalu adalah ketika terjadi objektifikasi tubuh, apakah perempuan yang harus menutup diri dalam artian menutup pakaian dan lain-lain, atau laki-laki lah yang harus menjaga pandangan, menjaga pikiran, menjaga tingkah laku dan lain sebagainya. Mungkin saya ke Kak Ines terlebih dahulu ya. Gimana nih Kak Ines, tanggapan Kak Ines soal permasalahan yang saya ungkapkan tadi? Oh ya, terkait kasus objektifikasi tubuh ya, antara perempuan yang harus menutup diri atau laki-laki yang harus menjaga pandangan ya. Kalau dari aku sih lebih ke laki-laki itu harus menjaga tingkah lakunya, menjaga pikirannya, menjaga agar si laki-laki itu tidak megang-megang tubuh perempuan seenaknya gitu loh. Karena apa? Karena kalau dari aku sendiri tuh, pakaian sendiri tuh merupakan ekspresi gender bagi si perempuan itu. Jadi ya selama pakaian itu tidak merugikan orang lain, ya terserah dong perempuan itu mau pakai baju apa. Itu ya asumsi pertama. Terus yang asumsi kedua, karena nilai yang terbentuk di masyarakat itu selalu dilanggengkan kalau objektifikasi tubuh atau pelecehan seksual selalu yang disalahkan perempuan. Padahal
yang perlu disalahkan itu pelakunya, dan seharusnya laki-laki gak boleh memegang bagian intim si perempuan itu, yang dimana kalau logikanya kan itu bukan muhrim, tapi kenapa kok masih suka megang-megang gitu loh. Atas dasar apa laki-laki megang-megang objektifikasi sampai timbul kepelecehan itu? Tapi ada yang bilang kalau itu merupakan kodrat laki-laki. Hey, kodrat itu hubungannya sama biologis, nggak ada hubungannya sama Oke. yang nafsu itu. Jadi ya nggak ada hubungannya gitu loh. Tidak ada Pemikirannya hubungannya, nggak logis tidak ada. sekali itu teman-teman. Oke. Wahai netizen yang budiman. Menarik ini ya, argumen yang sudah diutarakan oleh Kak Ines. Jadi menurut Kak Ines ini pakaian merupakan kebebasan setiap individu, dan perempuan jangan dikekang gitu dengan batasan-batasan tertentu. Justru pelakulah yang patut disalahkan ketika ada objektifikasi tubuh, bukan korbannya, bukan perempuannya yang disalahkan, tapi pelakunya. Sekali lagi seperti itu yang disampaikan oleh Kak Ines tadi. Mungkin saya ke narasumber satu lagi nih di sebelah kanan saya, Saudara Dimas. Gimana saudara sayang? Saudara sayang. Saudari Dimas, bagaimana Saudara Dimas? Oke, terima kasih Cahyo. Ini berbicara mengenai pakaian tertutup bagi wanita itu merupakan hal yang cukup menarik ya. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wanita yang harus lebih menutup diri dalam hal pakaian agar bisa disebut menjaga diri. Padahal anggapan itu tidak sebenarnya benar ya. Apakah wanita yang berpakaian lebih terbuka itu dikatakan tidak menjaga diri? Tentu saja tidak. Tentu saya tidak. Ada beberapa Kenapa pekerjaan tuh? wanita yang mengharuskan Oh, iya. pegawainya tampil dengan pakaian lebih terbuka seperti SPG, Oh, iya pegawai juga. bank, selebriti, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat customer atau penonton agar membeli produk yang ditawarkan atau agar melihat acara yang diselenggarakan. Selain itu, banyak pekerjaan wanita yang menuntut untuk berpakaian ketat seperti polisi, tentara, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga bentuk badan pegawai tersebut dan akan memiliki kepuasan diri serta terbentuknya konsep diri. Itu Oke. dulu Cahyo. Begitu ya Dimas ya. Tadi argumen dari Dimas menguatkan pendapat yang sudah dijelaskan oleh Kak Ines. Jadi ada profesi-profesi tertentu yang perempuan ini harus menggunakan pakaian-pakaian dengan syarat-syarat tertentu dalam tanda kutip terbuka ya. Dan apakah hal itu menjadi sebab dari objektifikasi tubuh atau justru laki-laki yang harus menjaga diri? Nah, itu kan menimbulkan perdebatan. Nah, sekarang mungkin saya kembali ke Kak Ines nih. Apakah ada poin lagi nih Kak Ines yang ingin disampaikan terkait permasalahan yang saya utarakan tadi? Jadi Dimas tadi kan menambahkan kalau polisi misalnya, dia kan nggak mungkin kan akan berpakaian tertutup seluruhnya. Itu justru akan mempersulit pekerjaan dia nih. Gimana nih Kak Ines? Oh ya, ini kalau dari aku itu ya, pada prinsipnya perempuan itu merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan dalam Islam. Nah, kalau tindakan pelecehan seksual terjadi dan korbannya itu perempuan, ya sama aja itu kayak tindakan yang menindas si perempuan itu dan bukan tindakan yang mulia gitu loh. Terus selain itu, objektifikasi tubuh juga dimanfaatkan sama kaum kapitalis agar kayak kaum kapitalis itu menggunakan objek perempuan itu untuk produknya mereka demi meraih keuntungan. Nggak cuma produk aja, tapi juga dimanfaatkan para kayak media massa atau media sosial agar menarik perhatian, dan yang jelas agar kontennya menarik sih ya. Terus juga objektifikasi itu kan juga salah satu tindakan yang menindas perempuan, dan ada yang bilang kalau itu tuh hubungannya sama LGBT, dan LGBT tuh konsep kayak suka sama perempuan gitu, dan tindakan memuliakan perempuan itu merupakan tindakan yang humanis, dan sama agama di Al-Quran surat apa gitu itu sudah ada gitu loh. Oke, itu kalau kita berbicara konteks agama ya Kak Ines. Perempuan merupakan salah satu sosok yang dimuliakan. Bahkan dalam kemanusiaan, dalam kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri, sebetulnya perempuan itu harusnya memang dimuliakan, karena kultur kita memang selama ini terlihat kurang menguntungkan bagi perempuan ya, dilihat dari kasus-kasus yang terjadi, terutama pengadilan-pengadilan, RUU yang disahkannya cukup lama. Atmosfer kita memang cukup kurang menguntungkan gitu bagi perempuan. Sekarang mungkin saya mau balik ke Dimas lagi nih. Gimana saudara Dimas tanggapannya tadi? Oke, berkaitan dengan pendapat dari Kak Iris tadi, Iya. memang budaya Indonesia itu tidak beda jauh dengan budaya negara-negara timur, terutama dalam hal berpakaian, karena mayoritas masyarakat Indonesia juga beragama Islam, sama seperti negara-negara timur. Namun pada saat ini zaman sudah berubah dan banyak masyarakat yang sudah terpengaruh dengan budaya barat. Budaya barat saat ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal berpakaian. Sebagai contoh, pada saat ini di Indonesia banyak wanita yang berpakaian lebih terbuka karena meniru gaya berpakaian wanita barat.
agar bisa dikatakan mengikuti perkembangan zaman dan fashion. Tentu hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa wanita yang berpakaian lebih terbuka tidak bisa menjaga diri, karena masih banyak kok wanita Indonesia yang berpakaian lebih terbuka namun tetap bisa menjaga dirinya dengan baik. Oke, menarik ini. Jadi poin yang disampaikan Dimas ini belum tentu wanita yang pakaian terbuka itu tidak menjaga diri. Ya, belum tentu seperti itu. Jadi kesimpulannya dari teman-teman sekalian ini ya, dari perbincangan kita hari ini, bukan dari aspek pakaian aja kita bisa menilai perempuan itu bisa menjaga dirinya atau enggak. Karena pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan itu juga dipengaruhi oleh aspek psikologi pria yang ya mungkin nafsunya cukup tinggi ya. Mungkin saya bisa menyebutkan seperti itu. Baik atau tidaknya perempuan ini bukan bisa dinilai dari pakaiannya aja, tetapi juga dari perilaku kesehariannya. Tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa perempuan yang berpakaian lebih terbuka juga bisa dikatakan bisa menjaga diri. Bukan berarti yang pakaian terbuka tidak menjaga diri. Bagaimana Kak Ines, ada poin lagi yang mau disampaikan barangkali? Sepertinya cukup. Sudah ya? Sudah. Oke, menarik nih. Bagi teman-teman, jangan leave dulu, jangan pergi dulu, karena setelah ini, next episode akan ada argumen bantahan dari narasumber yang berbeda. Saksikan, supaya Anda tidak penasaran dan tidak mati penasaran, maka saksikan podcast Suara Aktivis dan bukan Lidah Aktivis. Suara Aktivis, aku berpikir, maka aku ada. Kenapa penontonnya kurang kompak? Kenapa penontonnya kurang kompak? Sekali lagi dong. Beda. Suara Aktivis, aku berpikir, maka aku ada. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,